Konnichiwa minasan. Stardust Rimue Yokoso. Get over here! Mortal Kombat akhirnya direboot dengan sentuhan-sentuhan yang familiar dan mempesona mengikuti konsep gamenya. Darah yang becek menghiasi layar bioskop maupun layar monitor kita sangatlah memanjakan mata. Terlebih lagi bagi para penonton old school yang masa kecilnya dihabiskan dengan memainkan gamenya. Kata-kata seperti flawless victory dan fatality yang begitu kental tersaji dengan rapi dibalut dengan akting para cast dan CGI yang terbilang main aman. Di awal film kita sudah dimanjakan dengan pertarungan antara dua karakter legendaris dari franchise ini, yaitu Hanzo Hasashi yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada dan Bi-Han yang diperankan oleh Joe Taslim. Dengan disuguhkannya mereka berdua sebagai adegan pembuka sangat menjanjikan akan seperti apa jalan film ini dan berakhirnya akan seperti apa. Belum lagi bila origin dari karakter yang ditampilkan mengikuti game. Tidak bisa diragukan lagi, akting lepas dari kedua aktor ini sangatlah memukau dan mampu membawa kita kembali ke masa kejayaan karakter yang dimainkan dengan tangan kita. Sanada dan Taslim berhasil membuat kita terpana di awal film dan di akhir film. Dua pertarungan ikonik yang membawa nama besar karakter Mortal Kombat yang tidak lain tidak bukan adalah Scorpion dan Sub-Zero. Disajikan dengan sangat memukau dan memanjakan mata, baik itu koreografi, kostum, properti, dan ekspresi yang ditampilkan. Bahkan gue pun sampai melupakan pertarungan antara dua ruler Earthrealm dan Outworld, yaitu Raiden dan Shang Tsung, karena pertarungan antara Sub-Zero dan Scorpion sudah menjadi pertarungan akhir yang sangat memuaskan bagi gue. Karakter lain yang terkenal non-ikonik seperti Liu Kang dan Kung Lao yang sedikit mengalami nerf dan penurunan tensi pada karakternya. Begitu juga dengan karakter lain yang sudah kita kenal. Perlu diingat, gue mengatakan karakter yang dimainkan bukan aktornya, karena performa dari masing-masing aktor sudah baik dan membawa kita kepada titik di mana inilah karakter mereka dan inilah karakter yang kita kenal dulu. Walaupun ada beberapa bagian yang terkesan off, patut diwajari karena development dari karakter yang dimainkan mengalami inkonsistensi seperti yang disajikan pada gamenya. Walaupun jujur fase yang disajikan pada film ini sangatlah cepat dan terburu-buru dan hampir tidak mampu mengimbangi plot yang tersaji dalam film dengan banyaknya karakter yang perlu dikenal kembali pada versi live action ini. Bahkan jujur bagi gue sendiri, pertarungan yang mendapat eksklusif stand-alone scene hanyalah Scorpion dan Sub-Zero, sedangkan karakter yang mendapat scene yang bercampur dan saling menyambung adegan satu ke adegan yang lain. Dan alasan yang kita semua sudah tahu adalah sangat jelas, yaitu durasi yang ditekan ditambah dengan budget yang cukup menggelitik. But overall, film ini sangat bagus dan mampu mengobati nostalgia dan kekecewaan kita pada live action tahun 1995 di Mortal Kombat dan 1997 di Mortal Kombat Annihilation. Silakan ajaklah orang tua kalian untuk menonton di layanan streaming di bawah. Di samping mengawasi dan membimbing kalian dalam menonton, orang tua kalian juga bisa mendapat kesan nostalgia pada karakter yang pernah ada pada versi PlayStation mereka. Dan gue juga ingin mengoreksi beberapa statement yang gue keluarkan di bahas-bahas Mortal Kombat kemarin, yaitu tentang asal-usul Cole Young sebagai anak dari Scorpion. Dan gue 100% salah. Gue sudah menonton lagi Mortal Kombat dari awal sampai akhir dan mengetahui beberapa karakter dan tidak konsisten dan juga beberapa percakapan yang off, yang cukup off, tapi itu tidak menjadi masalah. Mungkin hanya kesalahan editing kecil-kecilan aja. Dan gue ingin meluruskan tentang yang Cole Young dulu karena ini agak krusial dan agak membingungkan ya. Untuk karakter Cole Young sendiri itu merupakan karakter original dari Mortal Kombat 2021. Jadi dia nggak pernah ada di karakter Mortal Kombat sebelumnya yang di game itu nggak pernah ada dia. Dan originnya dia itu merupakan keturunan dari klan ninja terkuat yaitu Shirai Ryu, yaitu Scorpion atau Hanzo Hasashi. Dikenalnya di game ini lebih banyak disebut Hanzo Hasashi. Jadi Cole Young ini merupakan keturunan aja, bukannya anak yang diambil oleh Raiden di awal film. Bukan. Karena baru gue sadar juga kalau misalnya anak kedua dari Hanzo Hasashi ini adalah perempuan, bukanlah laki-laki. Jadi it's not possible Cole Young bisa hidup selama itu, dan dijelaskan di sini Cole Young pun adalah manusia biasa yang memiliki tato naga. Sama seperti para champion Mortal Kombat lain seperti Liu Kang, Kung Lao, Jax, Kano, itu semua sama.
Banyak yang mengoreksi seperti itu. Jadi Koliang hanyalah keturunan, mau anak keberapa kita nggak tahu, pokoknya keturunan keberapa nggak tahu, pokoknya dia memang diwariskan dari lahir. Dan itu yang membuat keturunan Hanzo Hasashi nggak pernah mati. Tapi Hanzo Hasashinya pun kembali, tapi tidak dalam wujud Hanzo Hasashi, melainkan dalam wujud Scorpion. Yang originnya pun tidak terlalu jelas, dimana kenapa dia bisa pergi ke neraka. Karena kan sejatinya kalau misalnya begitu, karakter-karakter Outworld yang mati atau karakter Earthrealm yang udah mati, masuknya neraka juga dong, Netherrealm dong, jadi Spectre juga dong. Kok dia nggak jadi Spectre? Kenapa cuma si Hanzo Hasashi doang yang bisa jadi Spectre? Belum diceritain mungkin di sequelnya, dan mungkin untuk sequelnya sudah sangat jelas. Ada beberapa detail kecil juga, yaitu mungkin kita bisa melihat Kitana, kipas, karena ada kipasnya di Radiance Temple. Terus juga kita mungkin bakal melihat Shinnok atau mungkin Easter egg doang, karena amuletnya sempat dipegang sama Kano. Terus juga ada karakter Noob Saibot atau aka Bihan, dimana di akhir film setelah Bihan dibakar oleh Scorpion, dia menghilang dalam bentuk abu hitam. Abu hitam itu kita semua tahu itu dari Shang Tsung, karena dari film ini udah sangat jelas banget itu semua dari Shang Tsung. Tapi mungkin originnya akan sedikit berubah dari game, dimana mungkin Bihan akan dihidupkan melalui Chiromancer dan menjadi Noob Saibot oleh si Shang Tsung. Mungkin juga kita bakal melihat Shao Kahn, karena seperti yang dikatakan Shang Tsung kepada Raiden, kalau dia selanjutnya tidak akan membawa fighters, tapi dia akan membawa armies atau pasukan. Ya, kita bisa asumsikan pasukan ini maksud adalah Shao Kahn. Dan itu merupakan pasukan dari klan Shokan. Shao Kahn dan Shokan itu beda. Shao Kahn itu merupakan Empire Outworld, Shokan itu nama klan. Ya, kita akan bisa melihat klan Shokan, dimana kita bisa melihat dari Prince Goro di sini. Mungkin kita bisa melihat karakter ceweknya, ya which is gue lupa namanya. Shiva, ya, namanya Shiva. Kita bisa melihat Shiva di sini nanti di Mortal Kombat kedua. Lalu karena kita sudah melihat Mileena, Kitana mungkin confirm, Jade mungkin confirm juga sebagai Edenia. Lalu mungkin kalau ada mereka berdua harus ada Shao Kahn dan Sindel mungkin, karena Sindel itu merupakan Empress atau ratu dari Shao Kahn. Kita nggak tahu originnya mau ngikutin game atau gimana, game yang dulu atau yang game yang sekarang, karena ada inkonsistensi untuk karakter Sindel ini. Ada bedanya, bisa baik bisa jahat, antara jadi suka-suka developernya lah mau pilih yang mana. Kita terima aja, karena memang di sini Sindel ada dua versi yang udah evil dari awal sama versi Edenia yang baik, karena dia sempat menyelamatkan Earthrealm juga kan di Mortal Kombat 3 kalau nggak salah. Terus juga mungkin karakter-karakter lain di Earthrealm seperti Johnny Cage mungkin kita bisa melihat jelas banget, karena itu bakal ditemui langsung oleh Cole Young, karena Cole Young akan pindah ke Hollywood. Dan ini juga mungkin suatu kesinambungan yang bagus untuk karakter Cole Young, dimana dia di sini menjadi spot banget, dan juga menurut gua arkananya agak OP. Jadi untuk dieksplor lebih jauh ke arah Johnny Cage itu cocok, karena dia Amerika juga kan. Gua malah sampai menyangka apa yang dikatakan Scorpion kepada Cole Young ini dia nggak ngerti loh, karena si Scorpion kan pakai bahasa Jepang, dan sedangkan Cole Young kan kita seperti kita tahu dia kan Amerika, jadi pakai bahasa Inggris terus. Nah, gue sampai bilang di bioskop nih kalau yang nggak ngerti nih apa yang dikatakan Scorpion. Contohnya waktu Scorpion bilang Shiryu no Shiryu Watami itu dia nggak tahu artinya apa, cuma ya udah ikut-ikut aja, karena bisa dilihat Scorpion membela dia. Terus dia pasti bilang jagalah garis keturunan dari Hanzo Hasashi atau dari klan Shiryu. Itu mungkin dia juga iya aja karena dia nggak tahu. Oke, mungkin next karakter lain yang muncul mungkin Kano lagi, tapi mungkin dalam versi yang berbeda ya, karena Kano kan di sini tampaknya udah mati. Gue bilang Kano belum mati, tapi nanti akan mendapat modifikasi seperti di game, yaitu matanya akan diisi oleh baju besi gitu di pada bagian matanya. Terus mungkin karakter Black Dragon yang lain juga akan muncul selain Kabal juga. Gue juga curiga Kabal belum mati. Gue juga curiga Mileena juga bakal comeback, karena kita bisa tahu Mileena itu cloning itu bisa dibuat banyak. Karena Reptile sudah mati, mungkin kita bisa melihat Ermac, atau mungkin kita juga bisa melihat Easter egg dari Kotal Khan, dimana Kotal Khan ini kan nanti bakal menjadi raja dari Outworld, penguasa Outworld menggantikan Shao Kahn, tapi dia beda baik. Nah, mungkin kita bisa melihat Easter egg sedikit sebelum Shao Kahn dikalahkan. Jadi kita tahu nih, oh mungkin sequel Mortal Kombat selanjutnya Outworld bakal bekerja sama dengan Earthrealm ke Netherrealm atau gimana. Lalu karakter selanjutnya itu Quan Chi, jelas banget itu harus muncul sih menurut gua, karena itu salah satu karakter krusial dimana dia bertanggung jawab atas berubahnya Scorpion, dan juga mungkin adu dombanya klan Lin Kuei dan Shirai Ryu. Gue juga belum tahu
Di sini nggak dijelaskan kenapa klan Lin Kuei pengen banget membasmi klan Shirai Ryu, belum dijelaskan benar-benar. Tapi gue bisa asumsikan kalau Hanzo Hasashi sebenarnya tahu dan Bihan tahu. Jadi kita wajib untuk menunggu untuk karena seperti apa nih persaingan antara dua klan ini. Mungkin yang di film pas menikmati Mortal Kombat 2021 itu adem-adem aja karena mungkin mereka sudah tahu dari game. Gue bisa yes, tapi kita mesti tahu juga origin dari game dari film ini mau kayak gimana, karena kan ada dua versi nih. Versi yang pertama itu versi yang dulu sama versi yang sekarang, karena ternyata klan Shirai Ryu dibantainya oleh Quan Chi kan di game. Tapi di sini benar-benar kita ngelihat dibantainya oleh Bihan. Nah, ini inkonsistensi yang gue bilang. Jadi kita patut menunggu. Lalu ada lagi karakter dari Nightwolf dimunculkan Easter egg-nya, tapi kita nggak tahu apa Nightwolf di sini udah mati atau belum. Mudah-mudahan belum. Lalu kita bisa melihat adik dari Raiden mungkin ya. Siapa gue namanya, Fujin ya. Dia pakai elemen angin. Terus juga karakter-karakter yang mudah dilupakan seperti, bahkan di sini pun Nitara dimunculkan loh. Nitara karakter yang gua abu-abu pun dimunculkan. Nah, mungkin kita bisa melihat karakter dari Deception lain yang memang hanya ada di franchise di satu game itu doang atau di dua game itu doang, karena gua nggak terlalu ngikutin. Lalu karena Kung Lao sudah meninggal, mungkin kita bisa melihat Revenant Kung Lao mungkin ya, karena Kung Lao itu kuat, dia itu karakter ikonik. Lalu yang terpenting kita harus melihat adik dari Bihan atau kakaknya yaitu Kuai Liang, itu wajib banget karena Sub-Zero ini nggak boleh mati dan nanti Sub-Zero akan bekerja sama dengan Earthrealm di samping dengan Scorpion yang ingin membalaskan dendam. Nah, ini akan menjadi konflik yang cukup menarik di filmnya nanti. Nggak ngikutin game, tapi ini konflik yang menarik karena kita bisa melihat kalau misalnya Kuai Liang nanti dijebak mungkin ya. Kuai Liang dan Frost dijebak oleh Bihan sehingga mereka nggak boleh ikut campur atas diplomatik dari Lin Kuei. Jadi Lin Kuei harus berada pada kekuasaan atau perintah dari Bihan, yaitu membasmi klan Shirai Ryu yang dimana itu disuruh oleh Shang Tsung. Mungkin begitu, itu adalah teori gue. Jadi sekian ulasan gue tentang Mortal Kombat 2021. Satu pesan dari gue untuk sutradara, aktor, dan kru yang terlibat, yaitu segeralah merencanakan sequel dan returning karakter untuk membuat franchise baru Mortal Kombat versi live action seperti yang tadi gue bilang teori-teorinya. Mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun tidak terburu-buru, karena memang karakter ini kan perlu origin. Jadi kita bisa menunggu Mortal Kombat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin sampai 10 tidak masalah seperti gamenya sekarang sampai 11. Untuk menjelaskan origin dari masing-masing karakter tidak masalah. Malah kita senang bisa bernostalgia dalam bentuk film. Alright, terima kasih dan sampai jumpa di ulasan gua berikutnya. Bye bye. Finish him.